Untuk menjadi pebisnis yang tangguh, menjadi pengusaha yang sukses, Anda perlu bermindset pebisnis. Anda perlu memiliki mindset pebisnis, bukan bermindset pedagang. Emang ada bedanya? Ya, tentu ada dong. Pebisnis, mindset pebisnis akan menjadikan pencapaian Anda itu bisa eksponensial, bisa berlipat-lipat. Tapi kalau Anda hanya bermindset pedagang, ya omset Anda akan gitu-gitu doang, nggak bisa meningkat. Nah, emang seperti apa perbedaannya? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe. Oke, kita masuk ke mindset yang pertama. Mindset EPC yang tangguh itu seperti apa? Yang pertama itu adalah EPC tangguh itu dia bermindset pebisnis, bukan pedagang. Saya ulangi ya. EPC tangguh itu bermindset pebisnis, bukan pedagang. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Apa itu pebisnis dan apa itu pedagang? Dan ini sangat penting jika teman-teman ingin mencapai level yang diinginkan. Saya mulai dari apa itu mindset pedagang. Coba teman-teman perhatikan para pedagang di pasar, atau para pedagang di toko, atau mungkin di pedagang kaki lima misalnya, seperti yang saya berikan di gambar ini, di pedagang kaki lima penjual sate. Teman-teman coba perhatikan bagaimana mindsetnya, bagaimana pola kerjanya. Yang pertama itu dia berupaya untuk membangun atau menjual sebanyak-banyaknya produknya atau satenya gitu kan. Semakin banyak yang beli, maka semakin banyak pula dia akan mendapatkan keuntungan. Jadi dia lakukan segala sesuatunya itu sendiri. Coba perhatikan. Pertama dia potong-potong satenya, dia bersihkan. Kadang-kadang kalau saya melihat teman-teman saya di yang penjual sate itu kan, ya bahkan dia nyembeli sendiri kambingnya, bersihkan sendiri, kemudian dikulitin sendiri gitu kan, terus siapkan bumbu-bumbunya, kemudian nanti pas malam dia gelar lapaknya sendiri di pinggir jalan misalnya contohnya, kemudian dia bakar sendiri, dia kipas sendiri gitu ya. Pokoknya serba dilakukan dengan sendiri, dan dia berupaya untuk bagaimana dia bisa mendatangkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia menjual produknya atau satenya itu sebanyak-banyaknya pula. Jadi dia seorang sendiri atau single fighter. Kalau bahasa teman-teman di pebisnis itu dia single fighter. Dia tidak memiliki tim. Jadi hanya sendirian. Dia berupaya untuk melakukan penjualan sebanyak-banyaknya. Mulai dari puluhan sate sampai ratusan sate gitu kan. Dia tidak punya cabang-cabang gitu kan kalau yang penjual sate. Tapi kan ada juga penjual sate itu yang punya ini Pak katanya. Ada yang punya cabang-cabang. Nah, itu berarti dia sudah bukan pebisnis, mindsetnya sudah bukan pedagang lagi, tapi dia sudah pebisnis. Nah, ini yang saya sampaikan, bahwa kalau pedagang dia akan berprinsip 1 dikali 10. 1 kali 10 itu 1 dikali 10 juta itu kan sama dengan 10 juta. Benar gak ya? 1 dikali 10 juta sama dengan 10 juta. Artinya dia seorang diri, tapi omsetnya itu dia mampu mendapatkan omset 10 juta. Nah, itu ya emang dia akan mendapat komisi yang lebih gede,
memiliki sesuatu atau omset yang lebih banyak karena omsetnya itu lebih banyak, otomatis keuntungan yang diperoleh juga akan semakin banyak. Tapi coba lihat teman-teman yang bermindset pebisnis, dia tidak akan kerja sendirian. Dia tidak akan kerja sendirian. Coba perhatikan teman-teman yang selama ini belum mencapai qualified misalnya. Apakah teman-teman sudah punya tim yang baik? Apakah teman-teman sudah punya tim yang tangguh? Itu pertanyaannya. Kalau teman-teman masih belum punya tim, maka kemungkinan besar teman-teman masih berpola atau bermindset pedagang, bukan pebisnis. Padahal kalau kita di Tiga Raksa, kalau kita bisnis di Tiga Raksa, kalau teman-teman kepingin bisnis yang lebih besar, bisa berkembang level yang teman-teman inginkan, itu adalah mindsetnya adalah mindset pebisnis. Kalau mindset seorang pebisnis itu polanya seperti ini ya, 10 kali 1 juta, 10 kali 1 juta, pengalinya cuma 1 juta, tapi sama-sama dia akan mendapatkan omset yang lebih sama dengan yang tadi 1 kali 10. Omsetnya sama-sama 10 juta. Iya, mungkin dari segi keuntungan emang kita sedikit. Dari setiap keuntungan yang kita ambil kemungkinan akan sangat sedikit. Beda kalau yang mindset pedagang tadi, dia punya keuntungan yang lebih banyak. Keuntungan ya, omsetnya karena sendirian dia punya keuntungan yang lebih banyak dibanding yang satu. Tapi untuk mencapai level yang selanjutnya, untuk mencapai omset yang 100 juta, 200 juta, dia punya energi yang lebih, dan kemungkinan kalau kita lakukan sendiri seorang diri itu tidak akan bisa tercapai. Coba aja lihat teman-teman, kalau para pedagang itu tidak mengubah pola mindsetnya, pola pikirnya, dia hanya terus menambahkan volume jualannya, maka yaitu dia tidak akan bisa mencapai atau tidak akan cepat mencapai level yang diinginkan. Omsetnya akan ya gitu-gitu doang. Teman-teman, 10 tahun yang lalu pedagang di pasar itu ya jualannya segitu doang, nggak lebih dari misalnya 10 juta misalnya omsetnya sebulan. Ada yang mungkin sudah sampai 20 jutaan misalnya, atau mungkin ada 100 juta. Tapi kalau dia masih tetap pada pola pedagang, dia tidak akan bisa mencapai level di atasnya. Beda kalau teman-teman bermindset pebisnis, teman-teman akan semakin banyak mengembangkan tim. Energi yang teman-teman keluarkan juga tidak akan sebanyak yang dikeluarkan ketika kita single factor. Kalau kita kerja tim, itu energi yang kita gunakan itu akan lebih sedikit dibanding ketika kita jadi single factor. Itulah perbedaannya. Jadi kalau pebisnis, dia bermindset kerjanya itu kerja tim. Tapi kalau pedagang, dia single factor. Itu ya. Jadi yang pertama yang perlu teman-teman tekankan bahwa untuk menjadi sukses, untuk menjadi tangguh, teman-teman perlu memiliki mindset pebisnis, bukan pedagang.